Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Zalia Zabrina dari kelompok 6. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan 4 rekan saya, yaitu materi pertama akan disampaikan oleh saya, materi kedua akan disampaikan oleh Erika, materi ketiga akan disampaikan oleh Rido, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Ale. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian negara. Jadi pembahasan tentang pengertian negara itu tuh ada negara secara umum, negara berdasarkan susunannya, negara berdasarkan bentuknya, negara berdasarkan kedaulatannya, dan negara berdasarkan fungsinya, yang terakhir negara berdasarkan sifatnya. Pengertian negara secara umum, yaitu negara dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan dengan menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Dalam arti lain, negara adalah suatu kumpulan orang yang telah mempunyai tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama-sama. Negara berdasarkan susunannya. Negara berdasarkan susunannya terbagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan dibagi menjadi dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Lalu negara serikat adalah negara gabungan dari beberapa negara yang berdiri sendiri, masing-masing dengan perlengkapan negara yang cukup. Kepala negara sendiri, pemerintahan sendiri, serta badan legislatif dan yudikatif sendiri. Negara berdasarkan bentuknya, yaitu dibagi menjadi tiga, ada negara monarki, oligarki, dan demokrasi. Negara monarki adalah bentuk negara yang pemerintahannya hanya dilakukan oleh satu orang. Hak dalam memerintah negara hanya dijalankan oleh satu orang tanpa bisa diganggu-gugat. Negara oligarki, bentuk negara yang pemerintahannya dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang terakhir, negara demokrasi, bentuk negara pemerintahannya berdasarkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang berlangsung secara jujur, bebas, dan adil. Negara berdasarkan kedaulatannya dibagi menjadi 5, yaitu kedaulatan pada Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Tuhan adalah kedaulatan negara berasal dari Tuhan yang diberikan kepada raja atau penguasa. Segala peraturan yang dijalankan bersumber dari Tuhan. Kedaulatan raja adalah kedaulatan suatu negara yang terletak di tangan raja, karena raja merupakan penjelmaan kehendak Tuhan dan bayangan dari Tuhan. Kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan bersumber dari kedaulatan negara. Dengan demikian, negara dianggap memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Kedaulatan hukum. Hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dengan demikian, segala sesuatu harus bersumber pada hukum. Kedaulatan rakyat. Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan pemerintahan. Negara berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 4, yaitu melaksanakan ketertiban, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan keamanan, yang terakhir adalah fungsi keadilan. Negara berdasarkan sifatnya, yaitu ada 3, memaksa, monopoli, dan menyeluruh. Memaksa adalah negara memiliki kekuasaan untuk mewajibkan negaranya supaya patuh dan taat pada peraturan yang ada. Monopoli, negara memiliki kekuasaan yang mutlak untuk menentukan tujuan yang dicapai oleh negara yang bersangkutan. Menyeluruh, negara memiliki kewenangan untuk memberlakukan semua peraturan yang telah dibuat oleh negara tersebut dan diperuntukkan untuk semua rakyat tanpa terkecuali. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Erika. Kewenangan serta fungsi negara dan pemerintahan. Pengertian negara. Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dengan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. Fungsi negara dibagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi ketertiban. Negara berperan dan bertindak sebagai stabilisator untuk mencapai tujuan bersama dan untuk mencegah terjadinya bentrokan masyarakat. Yang kedua, fungsi kemakmuran atau kesejahteraan.
Negara berperan aktif dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran hidup masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi pertahanan dan keamanan. Bahwa negara merupakan pelindung yang mempertahankan berbagai serangan, baik itu dari dalam atau luar. Yang keempat yaitu fungsi keadilan. Bahwa negara adalah penjamin keadilan bagi masyarakat melalui lembaga-lembaga terkait yang telah diberikan wewenang khusus. Kewenangan negara. Yang pertama MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Diatur dalam UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang menyatakan anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Yang kedua diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 menyatakan bahwa anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota. Yang ketiga yaitu MPR adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Yang keempat, tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai pada pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yang kedua yaitu Komisi Yudisial atau KY. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Diatur dalam pasal 24B ayat yang ketiga terdapat pada UUD 1945. Yang kedua, KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Diatur dalam pasal 24 ayat yang pertama UUD 1945. Presiden. Diatur dalam UUD 1945 pasal 6A ayat yang pertama menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Kekuasaan presiden menurut UUD tahun 1945. Yang pertama, membuat UUD bersama DPR. Diatur dalam pasal 5 ayat yang pertama dan pasal 20. Yang kedua yaitu menetapkan peraturan pemerintah atau Perpu. Diatur dalam pasal 5 ayat yang kedua. Yang ketiga yaitu memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Diatur dalam pasal yang ke-10. Keempat yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian negara lain atas persetujuan DPR. Terdapat pada pasal yang ke-11. Yang kelima yaitu mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara terdapat pada pasal yang ke-17. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Diatur dalam pasal yang ke-19 ayat yang pertama UUD 1945 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum. Diatur dalam pasal yang ke-20 ayat yang pertama UUD 1945, fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Diatur dalam UUD 1945 pada pasal yang ke-20A ayat yang kedua menyatakan bahwa hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Diatur dalam pasal 23E ayat yang pertama UUD 1945.
Yang kedua yaitu hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPD. Diatur dalam pasal 23E ayat yang kedua UUD 1945. Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Ini diatur pada pasal 24 ayat yang kedua UUD 1945. Diatur dalam pasal 24 ayat yang kedua UUD 1945 menyatakan bahwa MA membawahi peradilan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang itu sebagai berikut. Yang pertama, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kedua, itu memutuskan pembubaran partai politik. Yang ketiga, diatur dalam pasal 24C ayat yang pertama, terdapat pada UUD 1945, menyatakan bahwa memutuskan hasil perselisihan tentang pemilu. Yang keempat yaitu memberi putusan atau atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden atau wakil presiden menurut UUD pasal 24C ayat yang kedua. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang, yaitu 3 orang diajukan dari MA, 3 orang diajukan dari DPR, dan 3 orang diajukan dari Presiden. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsinya. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Kewenangan dan fungsi pemerintah. Pengertian pemerintah. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Fungsi pemerintah yang pertama itu fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Yang kedua, fungsi pengaturan. Pemerintah mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk perundang-undangan, entah berupa peraturan pemerintah atau Perpu, atau peraturan-peraturan lainnya. Fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan dijalankan apabila situasi dan kondisi masyarakat mulai melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik. Yang keempat yaitu fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan, fungsi ini akan dijalankan oleh pemerintah apabila masyarakat sudah tidak mempunyai skill maupun kemampuan untuk bisa keluar dari zona aman. Di sini tugas pemerintah difungsikan pemberdayaan ini. Kewenangan pemerintah dibagi menjadi 2, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat adalah penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia yang secara nasional berkedudukan di ibu kota yaitu Jakarta. Pada pasal yang ke-10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan pusat adalah sebagai berikut. Pertama, urusan politik luar negeri. Kedua, urusan pertahanan. Ketiga, urusan keamanan. Keempat, urusan justisi. Kelima, urusan agama. Keenam, urusan moneter. Ketujuh, urusan tata negara.
Pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah pimpinan daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dalam bentuk pemilihan daerah. Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah memiliki kewajiban sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Yang keempat, memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. Yang kelima, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Yang keenam, menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Ketujuh, menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintah daerah di hadapan rapat paripurna DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Billah. Di sini saya akan menyampaikan materi bentuk negara dan ciri-ciri negara dari kelompok 6. Bentuk negara. Pertama, arti dari bentuk negara adalah bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis mengenai negara. Bentuk negara dibagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan atau unitaris, dan kedua, serikat atau federal. Di sini saya akan menyampaikan negara kesatuan terlebih dahulu. Merupakan suatu negara yang berdaulat, ciri-ciri dari negara kesatuan adalah memiliki satu pemerintah pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah, dan hanya memiliki satu konstitusi, satu kepala negara, satu parlemen, dan dewan menteri. Negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan seperti Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Selanjutnya serikat, atau disebut juga dengan federal. Negara serikat adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara bagian tidak memiliki kedaulatan, berbeda dengan negara kesatuan. Negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Akan tetapi, tetap harus dengan sesuai konstitusi dasar negara serikat tersebut. Negara bagian juga bisa memiliki kepala negara sendiri dan parlemen sendiri. Negara pusat atau federal memiliki kedaulatan atas negara bagian dan mengambil alih beberapa kekuasaan yang berhubungan dengan moneter, pertahanan, tiap negara. Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dan kabinet sendiri untuk menjalankan pemerintahan di negara bagian dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian ditentukan oleh negara bagian. Ciri-ciri negara demokrasi. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam mengambil keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat. Ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. Yang kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pers, media massa, yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Yang keenam, pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang ketujuh, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan pemilihan pemimpin negara dan pemerintahan, serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Ciri-ciri negara kesatuan atau federal. Pertama, terdiri dari beberapa negara bagian. Keberadaan negara-negara bagian ini pada dasarnya hampir mirip dengan pemberlakuan otonomi daerah. Yang kedua, setiap negara bagian memiliki kekuasaan asli. Kekuasaan asli ini dapat kita simpulkan seperti kedaulatan yang dimiliki oleh negara bagian untuk mengatur atau mengolah sumber daya yang dimiliki oleh tiap negara bagian itu, demi kepentingan negara bagian tersebut. Yang ketiga, terdapat undang-undang dasar di setiap negara bagian.
terdapat Undang-Undang Dasar di setiap negara bagian. Undang-Undang Dasar ini merupakan sumber hukum yang digunakan oleh negara bagian sebagai dasar hukum. Keempat, kepala negara memiliki hak veto. Yang dimaksud dengan hak veto sendiri yaitu suatu hak dengannya suatu keputusan dari parlemen yang terdiri dari Senat dan Kongres dapat dibatalkan. Selanjutnya, yang kelima, pemerintahan pusat memiliki kewenangan keluar dan ke dalam negeri. Pemerintahan pusat, negara serikat memiliki kewenangan keluar negeri dan ke dalam negeri. Berdasarkan ciri-ciri ini, maka pemerintahan pusat negara serikat dapat memiliki kekuasaan untuk menentukan strategi atau kebijakan politik luar negeri. Keenam, adanya pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintahan negara bagian. Terdapat adanya pembagian kekuasaan di antara pemerintah pusat negara serikat dan pemerintahan negara bagian. Hal ini jelas terjadi mengingat pelaksanaan fungsi pemerintahan di negara serikat yang juga ketujuh, kepala negara dipilih oleh rakyat. Kepala negara dipilih oleh rakyat. Ini merupakan salah satu ciri negara serikat yang bersesuaian dengan pelaksanaan ideologi demokrasi di dunia. Rakyat sebagai etnis terbesar dari suatu negara haruslah memiliki kedudukan yang paling tinggi di suatu negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya bernama Ale. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alessandro Yosi. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang Good Clean Government. Jadi, untuk pengertiannya dari Good Clean Government itu adalah segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, good governance dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Yang dimaksud baik di sini itu yaitu pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat. Sedangkan pemerintahan yang baik, yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Good Clean Government yang saya akan bahas dalam materi kali ini itu mencakup 3, yaitu tata kelola pemerintahan, dasar hukum, dan pencegahan korupsi. Yang pertama ada tata kelola pemerintahan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu tujuan dari implementasi Good and Clean Governance. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan lembaga pemerintahan pada akhirnya akan melahirkan kontrol masyarakat terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, berdasarkan prinsip-prinsip pokok Good and Clean Governance, setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yaitu ada 4. Yang pertama, ada penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Penguatan peran lembaga perwakilan rakyat seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi mereka sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Lalu yang kedua, kemandirian lembaga peradilan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, berdasarkan prinsip Good and Clean Governance, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum dan kemandirian lembaga peradilan mutlak untuk dilakukan. Lalu yang ketiga, profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah. Perubahan paradigma aparatur negara dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis atau pelayanan publik harus diiringi dengan peningkatan profesionalitas dan integritas moral birokrasi pemerintah. Lalu yang keempat, peningkatan partisipasi masyarakat adalah unsur penting lainnya dalam merealisasikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik mutlak dilakukan dan difasilitasi oleh negara atau pemerintah. Materi yang kedua itu adalah dasar hukum. Dasar hukum ini memiliki asas yang merupakan keharusan pengelolaan pemerintah secara profesional yang didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Realisasi wujud pemerintahan yang baik dan bersih harus juga diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum. Yang pertama, ada Pancasila, sumber nilai dan norma dalam setiap penyelenggara negara, termasuk semua sistem tertib dan hukum di Indonesia. Pancasila sendiri merupakan hukum yang tertulis. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Dasar tahun 1945, merupakan dasar hukum Indonesia yang tertulis yang bertujuan untuk mengikat bagi pemerintah, lembaga masyarakat, dan juga warga Indonesia. Karena Indonesia adalah negara demokrasi. Oleh karena itu, semua penyelenggara negara harus diatur dalam sistem perundang-undangan. Lalu yang terakhir ada peraturan pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Presiden untuk menjalani sebagaimana semestinya. Lanjut ke materi pencegahan korupsi. Good governance yang secara umum bertujuan untuk membantu terselenggaranya dan tercapainya tujuan nasional merupakan salah satu fondasi dasar yang harus segera diterapkan karena dapat membantu upaya-upaya dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi maupun nepotisme, praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan berdasarkan kenyataan yang ada menimbulkan kecenderungan terjadinya praktik-praktik korupsi. Korupsi akan menyebabkan terjadinya ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya nasional yang sangat terbatas. Pencegahan korupsi yang pertama dapat melakukan perbaikan sistem agar tidak terjadinya tindak korupsi. Karena sistem yang baik dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Lalu yang kedua, membangun kerjasama yang terintegrasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan masyarakat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu, penguatan terhadap peran dan fungsi aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP dengan meningkatkan kualitas SDM, memperkuat kelembagaan dan kewenangannya. Di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan untuk presentasi materi yang saya bahas. Dan untuk penutupan, saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah mendengar presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang diucapkan dari kelompok 5, saya mewakili kelompok 5 memohon maaf atas sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.